Oke. Nah kalau sejauh ini Bang Awai akhirnya tahu dan menemukan bukti-bukti bahwasanya jangan-jangan ada indikasi Marcel sama Gus Samsudin ini settingan. Itu Bang Awai sendiri mau gimana nih tindakan Bang Awai selanjutnya? Ya kalau bilang sewot sih. Oke, jadi sedikit saya tambahkan ya. Nanti ini bukti-bukti ini saya akan putarkan, tapi tidak publik ya. Karena apa? Karena saya menjaga privasi daripada orang tersebut ya. Karena orang itu dinyatakan bersalah, bukan kita yang menyatakan bersalah, melainkan di mata hukum. Ketika belum ada pernyataan di mata hukum dia sebagai seorang tersangka ataupun orang yang bersalah, kita nggak boleh menjudge dia gitu loh. Makanya saya akan putarkan sebagai bahan daripada teman-teman nanti, mungkin nanti teman-teman mau menanyakan langsung ke yang bersangkutan gitu kan. Nah seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian ada satu fakta lagi yang menurut saya ini sangat memalukan ya, karena membawa institusi yang mana Marcel pernah melakukan preskon gitu kan di salah satu acara. Dia mengatakan bahwasanya pihak Polda Jawa Timur itu mengundang Gus Samsudin untuk melakukan pembuktian. Pada faktanya setelah kita cek di sana, pihak Polda Jatim mengatakan tidak ada. Buktinya di mana? Nah, ini mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang lihat ya, ini beritanya. Nah, ini kita langsung cross check juga nih ke Polda Jatim nih kebenarannya. Ternyata memang nggak ada tuh. Gitu. Jadi nggak ada. Polda Jatim bantah bikin arena pembuktian pesulap merah versus Gus Samsudin. Nah ini kan penggiringan opini gitu loh, yang akhirnya bisa memecah belah pemikiran masyarakat yang awam akan hal ini gitu. Nah di sini saya sebagai masyarakat yang peduli akan hal ini, saya menekankan bahwasanya ilmu putih itu tidak ada, ilmu merah itu tidak ada, yang ada hanyalah merah putih NKRI harga mati, sesuai dengan slogan yang kita pakai pada hari ini gitu teman-teman. Jadi kalaupun nantinya setelah kita tayangan ini ada yang bilang pansos dan juga sebagainya, itu sudah kita tahu, artinya ya silakan mau bilang kita pansos atau apa, kalau kita tujuannya kebaikan ya monggo gitu. Bahkan sebelum kegiatan ini saya juga mendapatkan teror. Artinya mendapatkan teror itu seolah-olah ada orang yang mengirim paket ke rumah saya atas nama GS gitu kan. Ya setelah itu saya hapus nomornya, buat apa? Kalau itu nanti saya tanggapi, kemudian seolah-olah betul saya menerima paket dari GS ataupun Gus Samsudin, padahal kan nggak ada. Saya juga nggak tahu itu siapa yang melakukan hal itu. Dan mungkin masih ada lagi kemungkinan potensi-potensi teror yang akan kita terima nantinya, tapi nggak masalah buat saya. Gitu loh. Cuman berarti pihak ketiga yang mungkin diduga memang nggak ada di balik ini semua itu sebenarnya siapa sih? Praktisi juga kah atau siapa? Ya kalau untuk yang dibalik ini juga kita masih mendalami hal ini gitu kan. Kalau yang saya sinyalir, jadi dari suara rekaman tersebut nih nanti teman-teman akan mulai tahu lah arahnya kemana dari orang tersebut. Kemungkinan besar dia ingin mencari keuntungan dari kedua belah pihak. Makanya rekaman ini tidak mau diserahkan kepada kita, gitu loh, untuk kita hadirkan di sini, ya kan? Karena di situ ada kata-kata rekaman tersebut akan ditukar dengan mobil, gitu. Iya, tapi ujung-ujungnya saya yang difitnah seakan-akan saya terima duit ya dari Gus Samsudin. Padahal waktu itu kita di sana karena dijanjiin kalau umpamanya rekamannya kalau saya ke Blitar rekamannya diserahin ke kita, tapi ternyata enggak. Dan balik dari sana saya malah difitnah terima duit lah apa, sampai akhirnya saya klarifikasi langsung ke Gus Samsudin ini semalam ya. Isinya apa bang? Isinya saya bacakan ya. Assalamualaikum Gus, saya mau konfirmasi terkait isu katanya saya terima duit dari sampean. Fitnah yang ada, saya terima uang 10 juta dari sampean, padahal saya nggak terima sepeser pun uang dari sampean. Dan niatan saya ke sana adalah tulus agar semuanya berdamai dan agar sampean mempunyai legalitas yang sesuai dengan padepokan sampean. Soalnya saya ada kiriman rekaman seakan sampean memberikan saya sejumlah uang dan saya butuh klarifikasinya.
karena ini terkait dengan jabatan saya sebagai Dewan Kehormatan Etik Pusat dari Perkumpulan Komunitas Psikoterapi Indonesia yang sudah bermitra dengan 3 kementerian. Saya harap sampean mau memberikan klarifikasi. Nah, terus dibalas siap, pada telepon yang jam 8. Nah, ternyata sampai jam 8 nggak ada berita, dan jam 2 baru saya iniin, terus saya kirim bukti rekaman bahwa ini di rekaman ini seakan-akan saya terima duit 10 juta dari dia, dan akhirnya dia memberikan suara-suara klarifikasi. Mungkin nanti saya bakal dengerin juga ya. Nah, Kalau suara klarifikasi mungkin bisa disetelin aja bang, sini Iya, satu coba, yang Bang. pertama. ini kan ada 3 nih. Mau 3-3-nya atau langsung ke sini? Langsung aja intinya ya bang, intinya. Ya, Intinya aja ya. Oke. Gedein bang, coba bang. Udah gede. Nanti dikirim aja kali Ya, ya, gitu ya. kirim Di aja. forward aja. Nanti di teman-teman Terus, ngambil. ada tambahan lagi ya. Jadi setelah ini saya konfirmasi juga apa ya tadi mau nyampein apa? Poin pentingnya saya nggak terima uang sepeser pun, dan ternyata ada yang bayar yang terima uangnya gitu. Jadi justru ada satu oknum lagi yang memainkan ini semua. Ya, dengan inisial JA ya. Iya. Sinyalir dia adalah Jadi orang yang saya memang ngerasa menarik korban keuntungan. loh. Saat ini saya ngerasa korban. Benar. Berarti inisial JA ini ada indikasi pemerasan juga terhadap Samsudin sama Marcel. Saya tidak bisa memvonis hal tersebut. Hal tersebut yang berwenang untuk memonis adalah pihak yang berwajib artinya ya. Cuma kalau kita secara logika kita pastinya ada kemungkinan ke sana seperti itu. Bang, tadi mau dengerin apa ini yang di sini, Bang? Oke, jadi ini sebenarnya menurut saya ini melanggar etik ya. Karena apa? Karena ini adalah rekaman daripada pembicaraan GS dengan MR ya, yang dikirim oleh Mas JA kepada tim kita, kurang lebih durasinya 23 detik. Nah ini kurang jelas, memang kecil suaranya. Nah, nanti kita dengerin makanya itu. Nah, apakah yang dimaksud oleh pesulap merah ini, rekaman tersebut adalah ini ataukah bukan? Nah, ini yang bisa menjawab adalah kapasitasnya dari pesulap merah itu sendiri. Karena kan selama ini kan yang bersangkutan kan selalu berusaha untuk melakukan hal yang lain-lain. Bahkan dia juga menurut saya adalah orang yang tidak konsisten. Karena apa? Ketika dia menyatakan sesuatu pasti akan ada hal lagi yang berubah di kemudian harinya. Bahkan dia juga mengatakan, saya tidak pernah takut menghadapi apapun karena saya punya Allah. Tapi kenapa dia harus bertemu dengan orang-orang besar nih sekarang nih? Kita ketahui kan dia menghadap ke pengacara ini buat apa? Kalau dia benar seharusnya tidak perlu menurut saya gitu, sebagai orang bodoh lah kan gitu. Dan juga di sini saya sangat menyayangkan sekali saudara Marcel ini membawa Pancasila ya. Yang kita ketahui bersama, Pancasila ini adalah ideologi negara kita. Hal yang sangat disakralkan, dasar negara kita itu adalah Pancasila. Sedangkan dia menyebutkan Pancasila itu yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dia bilang bukan perdukunan yang Maha Sakti. Seperti apapun alasan dia, menurut saya tidak boleh seseorang itu menggiring opini dengan mengatasnamakan Pancasila. Sedangkan yang dia katakan, menurut saya adalah Esa Sila. Kenapa begitu? Karena dia hanya mengatakan poin pertama saja. Karena menurut saya Marcel ini tidak paham dengan tentang Pancasila. Karena kenapa? Orang yang paham tentang Pancasila harusnya tidak melakukan hal seperti ini, sehingga membuat masyarakat gaduh. Dan terciptanya persatuan Indonesia seperti yang ada di Pancasila akhirnya kan rusak gara-gara hal tersebut. Jadi menurut saya
agar lebih berhati-hati memberikan statement dan juga segeralah melakukan konfirmasi dan permohonan maaf, bukan melalui pengacara tapi melalui dia langsung. Selepas dari kegiatan-kegiatan dia pembongkaran dukun dan juga sebagainya, itu sangat setuju sekali saya. Bahkan saya dengan Bang Awe sangat mendukung itu. Tanpa dia harus memohon kepada orang lain minta dukungan, mungkin kita secara sukarelawan akan mendukung itu. Karena kebetulan ya kita juga banyak kenal dengan praktisi-praktisi di luar sana.